punya utang banyak banget sama teman-teman. Setiap mama pulang kerja juga mama tak pinjem tangannya ya buat aku latihan. Aku kontak teman-temanku yang alhamdulillah masih silaturahim. Dek Citra, aku kontak Dek Citra. Adik tingkat kuliah sampai tak bela-belain aku pinjem tangannya. Aku kontak teman-teman kuliah Lia, aku kontak semua teman-teman Dek Tia, semuanya aku kontak. Cuman buat latihan dan Denok Sekar, semuanya. Sama Mbak Sinta dikasih jalan. Kamu buka but ya di Tirana butik itu, ingat banget. Belajar dari situ, belajar buka but di situ. Terima kasih Mbak Nunu. Aku utang banget sama yang namanya temanku Bayu, teman SD, dan saudaraku sendiri juga. Bertiga kita benar-benar bikin logo, bikin banner. Mbak, buka but ya, gitu, di XL. Ingat banget but pertamaku. Di XL Mangkubumi Mbak, gitu. Oke, gak apa-apa Dino, aku seneng, gitu. Dan sama tetanggaku, ingat Mbak Fitri, aku gak tahu kayaknya semua orang di sekitarku tuh tak remotin. Dengan banyaknya kata-kata jahat yang Nei terima, pernah nggak sih Nei itu di satu momen gitu ngerasa ingin sorry ya, ini agak sensitif konten, ingin mengakhiri masa hidup, mau bunuh diri gitu, ada nggak kepikiran ke sana? Maksudnya pernah nggak pengen bunuh diri? Iya. Enggak. Keinginan untuk bener-bener bunuh diri sampai bener-bener gimana ya caranya biar aku mati, enggak. Tapi ketika lagi capek lebih ke berdoa aja. Ya Allah, cepet diambil karena aku udah capek. Aku gak bisa jelasin capek fisikku ke orang, karena orang gak bisa ngerasain itu. Orang ketika orang normal dia berdiri, kita berdiri juga berdiri normal, tapi aku enggak. Aku harus nopang tubuhku, aku harus nopang badanku. Bauku harus nopang, yang kiri harus nopang tanganku. Sama sekali gak ada kepinginan terus bunuh diri gitu, gak ada. Tapi di masa-masa tertentu, masa-masa ketika lagi down, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, atau sekedar kangen sama tangan yang dulu, paling cuman berdoa, ya Allah, semoga besok diambil dalam keadaan husnul khotimah. Kayak pengen, ya Allah cepet-cepet aku dimatiin gitu. Tapi alhamdulillah gak ada keinginan sampai tindakan sampai benar-benar pengen bunuh diri, gak ada. Paling mentok tindakan yang bisa tak lakuin ini cuma doa, walau mungkin itu doanya gak baik ya. Nei sendiri dengan kondisi yang sekarang ini, pernah nggak sih ngerasa insecure gitu dengan kondisinya Nei? Ada saat-saat tertentu kayak nggak percaya diri banget, tapi sadar sih kayak semakin kita insecure semakin capek gitu. Maksudnya aku nggak tahu, mungkin apakah ini yang tak rasain sebagai difabel cuman aku, atau teman-teman difabel yang lain juga ngerasain bahwa fisik kita tuh udah nggak normal. Maksudnya fisik kita tuh udah capek, fisik kita udah berbeda. Semakin aku insecure, mentalku juga capek.
semuanya jadi capek, jadi kayak beban hidup aja gitu. Maksudnya kayak gak berkembang, kayak semakin aku insecure semakin gak bersyukur, semakin lokro, gak semangat. Jadi ketika ada rasa, kok aku gak secantik dulu ya, kok aku gak bisa pakai jilbab kayak orang lain, kok aku gak bisa naik motor kemana-mana. Semakin pikiran-pikiran kayak gitu dikembangin, maksudnya kayak semakin ditanemin ke diri, jadi justru semakin gak bersyukur. Jadi ketika ada masa-masa ketika insecure, harus disadarin lagi, nyadarin ke diri sendiri bahwa apapun yang terjadi sekarang, fisik kayak gimana pun, aku udah bertahan 10 tahun. Aku bangga sama diriku sendiri. Ketika aku insecure, aku coba lagi buat ayo kamu bisa gitu. Jadi nyemangatin diri sendiri aja, biar gak semuanya capek. Karena fisiknya udah capek, masa mentalnya mau capek juga gitu. Walaupun itu terjadi, walaupun itu sering terjadi, tapi harus coba buat ditepis. Harus. Ini berarti nih sudah menjalani dengan kondisi fisik yang terbatas seperti ini tuh selama 10 tahun ya? OTW 10 tahun ya? OTW 10 tahun, wah itu waktu yang lama sih. Dengan naik turun kejadian dan apapun itu yang ada di hidup nih. Kalau aku boleh nanya, apa sih yang bikin Nei itu sanggup bisa bertahan sampai sekarang, sampai menjadi Nei yang saat ini, itu apa? Gak apa-apa, take your time untuk menjawab. Yang pertama, jelas tanggung jawab. Nih ngerasa ketika Allah masih umur gitu, pagi masih bangun, berarti ada tanggung jawab yang belum selesai. Tanggung jawab sebagai anak, sebagai istri, sebagai anak artis. Ada tugas yang belum tak selesaiin gitu. Yang jelas bikin bertahan ya semua support dari teman-teman, dari keluarga, dari mama, dari suami, dari pelanggan Hena, masih dibarengi kepercayaan buat nge-Hena. Kayak ada pikiran kalau aku mati, nanti mama gimana ya, suamiku gimana ya, gitu. Walaupun kadang gak pikiran berdoa pengen mati sih, tapi dicoba lagi buat mompa semangatnya. Banyak hal, banyak utang yang belum bisa tak lunasin. Utang apapun itu, utang budi, semuanya belum bisa tak lunasin. Belum bisa bahagiain mama, adik, suami.
tapi bersyukur semuanya support, disemangatin terus. Sampai sekarang gak tahu alasan selain itu buat bertahan apa, selain tanggung jawab dan kasih sayang dari teman-teman, kasih sayang dari Gusti Allah. Ya sadar bahwa aku belum selesai di sini, masih banyak tugas yang harus tak lakuin di dunia ini. Gitu. Aku harus bertahan apapun kondisiku, secapek apapun. Ini the last question ya, Nay. Kamu merasakan hikmah apa aja sih yang udah kamu dapatkan selama perjalanan hidupmu 10 tahun menjadi difabel? Banyak. Yang pertama adalah Allah itu maha segalanya, maha perencana yang terbaik, maha sebaik-baik rencana. Kayak kita udah punya rencana panjang, besok aku lulus kuliah bakal gini. Tapi kalau menurut Allah itu mungkin bukan yang terbaik, ya harus diterima. Allah itu maha pemilik semuanya. Dulu mungkin ngerasa tanganku, mataku, tubuhku itu adalah milikku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya titipan. Mama pun juga bilang gitu. Anak itu titipan. Ketika mau diambil lagi sama yang punya, ya harus dibalikin. Allah itu maha yang bener-bener gak bisa ditebak. Kayak besok aku masa depannya gimana ya, aku bakal ngapain ya, aku kerja apa ya, gitu. Ternyata Allah buka pintu jalannya melalui Hena, dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Allah itu maha baik banget, baik. Gak tahu saking baiknya kayak aku diparingi akal untuk bisa beraktivitas kayak orang normal. Meskipun banyak hal yang gak bisa tak lakuin, beberapa hal gak bisa tak lakuin, tapi aku mampu. Allah memampukan aku. Bahwa mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri itu perlu. Kita yang paling paham diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, fisik kita, seberapa capek, kapasitas, kemampuan kita apa aja, itu kita yang paham. Yang terakhir, bahwa hidup itu emang kadang gak adil buat kita. Kayak kok aku yang nerima ini ya, kok aku ya yang ketimpa kayak gini gitu, kok aku ya. Tapi balik lagi, dibalikin, mungkin ini juga karena nggak tahu, mungkin karena karma buruk di masa lalu. Nih benar-benar minta maaf, mungkin nggak sengaja nyakitin orang, atau nggak manut sama mama, bantah mama, atau apapun itu. Maafin diri sendiri dulu. Kalau kita udah bisa memaafkan, oke, berarti kesalahanku di situ.
Mungkin ini karma burukku. Mungkin ini akibat kesalahanku sendiri gitu. Tapi ya maafin diri sendiri dulu, apapun itu. Insya Allah kalau kita udah bisa memaafin diri sendiri, kita bahagia, kita berbagi bahagia sama orang gitu. Kita bisa membaginya sama orang, sama semua orang. Karena orang lain gak punya kewajiban buat membahagiakan kita. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri. Oke Nei, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang udah Nei keluarkan. Terima kasih banyak ya Nei untuk pembicaraan yang sangat berharga ini. Terima kasih banget Mbak Unti untuk akhirnya bisa duduk di sini menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin udah ngerespon di Instagram. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, udah mau nyimak konten ini, udah mau dengerin. Neng minta maaf kalau mungkin di konten ini, di obrolan ini ada yang tersinggung nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang tak sampein itu bisa jadi manfaat, bisa jadi penyemangat buat siapapun, buat teman-teman difabel juga di luar sana. Semangat ya, semangat. Boleh nangis, boleh down, boleh capek, tapi harus ingat bahwa pasti ada alasan buat melanjutkan hidup. Yaduh, semangat!